Siapa di sini yang enggak jualan? Enggak ada kan? Kalian di sini semuanya jualan. Jualan apapun itu ya. Dan faktanya banyak di antara kalian dan kita-kita itu mengalami kendala di jualan. Sehingga apa? Sehingga profit bisnisnya itu mikroskopik ya, bahkan lebih kecil daripada upil kamu itu. Ya, bercandaannya supaya videonya nggak garing ya. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian ya pengalaman bisnis aku yang di 1 tahun belakang ini, yang ini bikin aku bener-bener kayak tercengang. Oh, ternyata bisa jualan itu karena ada suatu faktor yang ini tuh banyak sekali orang-orang tuh nggak lihat karena memang halus. Kok kayak makhluk halus aja. Nah, nantinya kalau kalian sudah ngerti ya faktor yang bisa bikin jualan lancar, itu nanti kalian bisa, ya tentunya akan bisa menaikkan profit bisnis kalian, dan nanti profit di bisnis kalian nanti sudah levelnya sudah nggak mikroskopik lagi. Ya, itu goal dari video ini. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama, yang paling utama yang harus kalian camkan adalah ketika kalian menjalankan bisnis itu, pastikanlah tujuannya, orientasinya itu adalah profit. Ya, itu tidak bisa diganggu gugat ya. Kecuali memang di luar sana ada orang-orang yang memang sukanya itu adalah cuma sekedar punya bisnis ya dengan tujuan pamer, dengan tujuan kelihatan wah, oh punya bisnis ya. Yang ternyata setelah dikuliti bisnisnya, profitnya tuh cuman ya itu tadi ya seperti aku bilang ya. Size-nya cuman mikroskopik ya, kecil amat ya. Jadi ada orang yang mungkin punya coffee shop, mungkin punya ruko, maksudnya nyewa ruko terus kantornya gede gitu, bahkan timnya banyak. Tetapi ketika ditanya ya, profitnya berapa? Dia diam 1000 kata. Kenapa? Karena memang dari profitnya itu minim. Nah, itu sering terjadi ya. Dan bahkan ada juga orang-orang yang memang model bisnisnya itu tidak ada profit sama sekali. Bukan berarti dia menjalankan bisnis dengan modelnya adalah dinas sosial atau modelnya adalah kegiatan sosial. Enggak. Ya enggak tahu kenapa memang ada orang yang modelnya seperti itu. Contoh ya, di 1 tahun ini aku bekerja sama ya dengan seseorang yang tidak perlu kita expose ya, di sini kita lebih ke pembelajarannya aja ya. Nah, selama setahun ini orang ini ketika aku minta push penjualannya selalu berkilah, selalu beralasan ya, jangan dulu ya. Dia terlalu fokus di memberikan layanan yang gratis, padahal layanan yang gratis ini hanya sebatas untuk menjembatani pelayanan dia yang berbayar. Nah, ini salah strategi ya. Harusnya memang boleh menggunakan free ya, sesuatu yang free tawarkan di depan, tetapi vibe-nya ya itu adalah memang berbayar. Misalnya teman-teman punya bisnis ya, produknya menawarkan pembukuan, software pembukuan kayak gitu, ataupun software apapun itu, biasanya itu user itu nanti atau customer itu bisa nyoba dulu ya. Dan di sini bahasanya itu adalah coba dulu, misal coba dulu setelah sekian hari, nanti baru kamu boleh nih ya pertimbangkan untuk beli yang full misalnya gitu ya. Jadi mencoba fitur yang memang itu sejatinya adalah berbayar. Jadi bukan kok malah vibe-nya gratisan. Ya, itu. Karena kalau dari sini aja nanti kan belum clear ya tentang ini sebenarnya tuh gratisan atau berbayar sih. Nah, itu nanti bisa merembet kemana-mana, malah ketika disuruh nge-push penjualan, nanti malah jadi nggak maksimal. Bisnismu nanti yang akan compang-camping. Fakta lain juga yang aku temukan ya, ketika kita berjualan itu sebenarnya ya, seseorang itu mampu berjualan ya, bisa menjual sesuatu itu karena memang orangnya itu sendiri itu memang merasa worth it, merasa pantas untuk menjual barang, produk, ataupun jasa yang dijual. Nah, akan menjadi suatu bencana ya, yang itu sebenarnya bencananya nanti tidak terlihat secara di mata ya, kayak kasat mata gitu, tetapi nanti lambat laun itu akan menggerogoti bisnis. Nah, ini juga aku temukan ya. Jadi gini ya, orang ini ya
aku minta untuk coba live ya dengan audiens dia, lalu ditawarin lah ya produk dia di saat live itu ya. Tentunya nggak langsung tawarin di awal, tapi tawarin ketika di tengah-tengah dan di akhir live-nya itu ya. Kenapa aku menyarankan seperti itu? Karena aku pun pernah melakukan itu ketika live dengan Bang Mandai ya, dari Jadi Jago. Kalau teman-teman ngerti ya, itu aku mencoba live dengan Bang Mandai dan di akhirnya itu aku melakukan pitching ya. Aku mencoba menjual produknya Bang Mandai, yaitu pada saat itu tuh e-course-nya yang Jago Bisnis atau apa, lupa aku ya. Dan di situ aku dapat fee penjual. Alhamdulillah ya, dari sesi live itu aku bisa mendapatkan cuan. Jadi live nggak sia-sia ya, dapat cuan walaupun live-nya tidak berbayar. Nah, dari insight itu aku menyarankan teman aku ini ya untuk coba dong kamu melakukan live seperti ini. Bahkan percobaannya itu tidak hanya satu kali, tapi sampai berkali-kali. Dan sampai yang berkali-kali itu aku simpulkan, ternyata memang orangnya ini ketika live mau ngajak audiensnya dia untuk beli sesuatu itu kayak ada, bukan kayak ya, kelihatan banget dia ini masih ada unsur ragunya, tidak percaya diri, kayak merasa ini tuh nggak worth it loh, ini tuh nggak oke loh, aku tuh nggak worth it gitu, aku tuh mending kalau sama kamu tuh yang gratisan aja. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu memang bisa kita lihat kalau memang sudah terlatih ya. Jadi aku 2019 dulu tuh pernah mengikuti suatu pelatihan ya, yang dimana di pelatihan itu kita diberikan bekal skill, yaitu untuk melihat ya dan merasakan bahwa kalau seseorang itu tuh perasaannya tuh lagi kayak gimana. Nah, salah satunya adalah kita bisa merasakan dan melihat bahwa seseorang itu ketika ngomong itu meyakinkan atau enggak. Ya kayak sekarang ini, menurut kalian ketika aku ngomong ini meyakinkan atau enggak? Ya, walaupun aku suka ngomongnya belibet, tapi aku selalu tampil percaya diri ya, karena don't give a shit. Contoh seperti itu. Nah, ketika kalian berjualan sama juga seperti itu, kamu harus percaya diri. Nah, balik ke temanku tadi itu ya, ketika sudah mencoba beberapa kali ya, ternyata memang dia nggak bisa. Ketika berjualan tuh dia memble. Kalau orang Jawa tuh ngomongnya tuh apa ya, imbas-ibis. Apa ya bahasa Indonesia ya, kayak kaku banget ya ketika berjualan. Oke, dari situ aku memutuskan nih, berarti ketika sesi berjualan live kayak gitu dia memang nggak bisa. Berarti mau nggak mau aku harus turun tangan. Oke, jadi seseorang leader ya, seseorang yang ngomong A itu harus menjadi contohnya langsung. Nah, karena aku memberikan masukan ya untuk tadi sesi live lalu jualan dan ternyata dia nggak bisa ya, dan timnya juga dia nggak bisa, akhirnya aku memutuskan untuk menjadi contohnya langsung aja. Udah deh, berarti besok di tanggal sekian harus live dan itu harus aku sendiri yang menuntun acara tersebut menjadi host ya. Padahal harusnya yang berjualan tuh bukan hostnya. Ya hostnya hanya sekedar membantu aja ya. Tapi pematerinya yang menggiring audiensnya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Kita coba aja daripada nggak ada yang nyoba sama sekali dan nggak maksimal. Oke, akhirnya pada saat itu habis maghrib ya. Hari apa lupa, seingat aku tuh hampir menjelang tahun baru atau setelah tahun baru ya. Itu live berjalan, aku buka live-nya, dia memberikan materi, lalu aku melakukan pitching ya sesuai dengan ini materinya bagus, kalau kalian bisa belajar lebih lagi, action lagi, bla 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 bla, nanti kalian bisa kayak gini lah. Ya seperti pitching pada umumnya ya. Nah, di malam itu akhirnya bisa terjual 2 produk. Kok cuma dikit banget? Ya, 2 itu bagi keadaan itu ya. Bagi tim itu ya, bagi teman aku itu sangat-sangat bagus. Sebelumnya tidak ada penjualan. Sekarang coba bayangin ya, kalau aku tidak melakukan contoh itu, tidak melakukan live selling, memberikan contoh ya, tidak akan terjadi penjualan sama sekali. Dari situ ya, kita bisa menyimpulkan, aku juga bisa menyimpulkan, ternyata bisa jualan itu bukan cuma sekedar kalian menguasai topiknya, tetapi kalian juga harus pede dan kalian tuh pandai-pandai menggiring audiens ya untuk setuju dengan penawarannya. Ya, itu penting sekali. So, jadi buat kalian semua yang baru memulai bisnis online ataupun sudah mulai jualan ya, atau sudah mulai punya tim ya, kalian sendiri yang mengawali bisnisnya, pokoknya pentolan bisnisnya itu harus menjadi contoh
ya. Ketika kalian kowar-kowar ke timnya, kok sellingnya, kok penjualannya kok busuk ya, kok gini gitu ya. Nah, kalian sendiri dulu harus yang menjadi contohnya. Apakah sebelum kalian menyuruh tim ya, memberikan perintah ke tim untuk berjualan, apakah dirimu sendiri tuh sudah bisa jualan ya? Karena kalau kamu sendiri belum bisa jualan ya boro-boro timnya mau pandai jualan, yang nyuruh aja belum bisa ya. Jadi pastikan teman-teman ketika memulai bisnis, pastikan kalian pandai berjualan. Itu. Oke, gitu aja untuk video kali ini ya. Singkat, jelas, padat, dan semoga menambah wawasan buat kalian. Dan di sini aku bukan menjadi seorang guru, bukan menjadi seorang mentor ataupun yang menggurui kalian. Di sini aku pure sharing dari pengalaman aku sendiri supaya kita semua bisa saling bertumbuh. Barangkali nanti kalian bisa jauh lebih kaya daripada aku ya. Why not ya? Oke, gitu dari Fusik. May we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye bye.